Nih, cockpit kalau waktu malam hari tuh, audio steering switch-nya ada lampunya dan bisa nyala ya. Untuk speedometer apa segala macam kasih kesan anget banget ya. Untuk iDrive layarnya juga masih utuh ya, nggak ada sunburn, nggak ada jamur apa segala macam. Center console E90 Last Edition LCI iDrive tuh, kalian bisa lihat sendiri kasih kesan warm kayak begini. Aduh, gila mewah banget cuy. Good morning everyone, so welcome back to our channel. Kalau kalian sempat ingat kemarin kita lagi ada stok E90 LCI tahun 2011 yang warna abu-abu ya. Kali ini kita lagi ada Last Edition ya, NIK tahun 2012. Ini black sapphire cuy, interiornya warna beige. Aduh, ini cakep banget. Kapan lagi kalian bisa nemuin Last Edition LCI iDrive cuy ya, yang kelengkapannya selengkap ini nih ya. Manual book apa segala macem ya. Ini faktur, surat-surat apa segala macem, termasuk kunci-kuncinya nih ya. Itu lengkap. Finally untuk urusan perbengkelan duniawi sudah kelar ya. Saatnya kita menuju ke tempat detailing cuy ya, untuk kita bersihkan interior, eksterior engine bay ya, undercarriage apa segala macam. Kemarin pada saat di workshop ya, itu sudah sempat kita scan, hasilnya no fault. Jadi kalian sudah nggak perlu khawatir sama sekali. Apa yang perlu kita ganti sudah kita ganti cuy ya. Jadi ini mobil sudah nggak ada PR sama sekali, mulai dari kaki-kaki, cooling system, AC, engine, transmisi segala macam. So buat kalian yang penasaran ini hasilnya ntar kayak gimana, kalian tonton aja video sampai habis ya. Jangan ada yang di skip. Oke cuy. Seperti yang sudah kalian tahu, NIK tahun 2012 itu mobil yang paling dicari-cari cuy ya. Karena steering wheelnya itu sudah pakai EPS cuy ya. Enteng banget ya, kayak bawa F30 tuh. Eksteriornya warna black sapphire juga, itu jadi inceran. Kalau mobil Eropa tuh eksterior warna gelap ya, interiornya cerah kayak begini, itu di market jauh lebih diminati ya. Kilometer baru jalan sekitar 49.000 something. Tadi sempat ada fault ya, sekarang di speedo udah bersih. Itu karena sebelumnya tuh bensinnya habis cuy ya. Dan kalau mobil BMW itu jangan sembarangan diisi bahan bakar cuy ya. Minimal Pertamax tuh. Gue mau sedikit sharing ya. Jadi E90 320i Last Edition tahun 2012 itu sudah banyak improvement ya. Dari sisi engine, IPS, transmisi, modul, dan beberapa feature yang kalau kita bandingin sama E90 pre-facelift itu perbedaannya cukup lumayan cuy. Dan menurut gue kembali lagi ke budget kalian ya. Perbedaannya juga cukup jauh ya. Kalau kita bandingin harga E90 pre-facelift menuju E90 yang LCI seperti yang gue pegang sekarang nih. Cuman balik lagi ya, harga itu menyesuaikan dengan kondisi. Ada pula tuh harga E90 yang pre-facelift selama kondisinya top banget ya, itu harganya juga bisa sama dengan yang LCI cuy, bahkan di atasnya. Jadi kalian tuh nggak bisa ya mengeneralisir harga mobil berdasarkan tahun pasaran. Jadi banyak banget yang DM ke Instagram ya, bang pasaran mobil tahun 2008 berapa tuh? Itu semua balik ke preferensi dan kondisi mobil masing-masing unit cuy. Gua kasih contoh ya, E36 misal tahun 99, kalau kondisinya antik full totally original, itu harganya bisa jauh di atas mobil E90 yang saat ini gua pegang. Termasuk untuk mobil-mobil klasik lainnya tuh yang jauh lebih tua kalau memang kondisinya ciamik ya. Jadi kalian tuh gak boleh bilang tinggi, mahal apa segala macam. Kalau memang budget kalian tuh belum cukup ya, artinya memang yang kalian cari bukan mobil yang seperti yang kita jual begitu cuy. Jadi kalian harus kasih garis gitu ya. Barrier minimumnya ada di mana tuh? Budget yang kalian cari itu ada di mana gitu. Toh stok kita juga banyak opsi ya. Ada yang di atas 50 jutaan, ada yang di atas 200 juta, ada yang di atas 150 juta, ada yang di bawah 150 juta, ada yang di bawah 400 juta, ada yang di bawah 500 juta. Jadi itu opsinya lebar banget. Kalian tinggal ngobrol aja dan discuss sama kita.
welcome back to our channel. Kali ini gua akan masuk ke sesi pembahasan ya. Seperti di sesi sebelumnya sudah kalian lihat ya, stok kita kali ini adalah BMW seri 3 E90 320i Automatic Transmission NIK tahun 2012 cuy. Seperti yang sudah kalian tahu ya, untuk NIK tahun 2012 itu less edition dari E90 cuy ya. Jadi ini versi yang lebih mateng dan jauh lebih dewasa kalau kita bandingin sama E90 pre-facelift. Spesialnya lagi, less edition tuh paling diincar kalau di kalangan E90 ya. Jadi dia tuh sudah iDrive ya, tipenya eksekutif. Eksteriornya black sapphire ya, interiornya warna beige leather, dan itu aduh keren banget cuy ya. Kilometer baru jalan 49.000. Kalian bagi sendiri ya, sekarang tahun 2025 ini mobil NIK tahun 2012. Dan buat teman-teman di luaran sana yang masih pada nanya ya, posisi kita 25 Garage itu ada di mana? Kita ini garasinya ada di Surabaya cuy ya. Jadi semua BPKB apa segala macam surat ready on hand ya. Jadi kita ini bukan titipan, bukan consignment apa segala macam. Semua mobil milik kita sendiri cuy. Dan opsinya juga banyak banget buat teman-teman di luaran Surabaya yang mau beli mobil sama kita cuy ya. Ada towing, car carrier, tol laut apa segala macam. Bahkan mobilnya juga bisa dikendarai langsung ya, dari Surabaya menuju Jakarta, Surabaya menuju Bali, atau you name it lah. Dimana kota kalian saat ini berada, itu mobil bisa dikirim cuy. Mostly customer kita itu di luar Surabaya cuy ya. Ada di beberapa video yang kemarin gua upload itu kan kirim ke Bogor ada, ke Bali ada, ke Jakarta ada, Jawa Tengah juga pernah, Sumatera juga sering tuh ya. Mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru apa segala macam, termasuk Kalimantan, masuk untuk Sulawesi. Kalian bisa kontak kita langsung, ntar kita bisa diskusi cuy ya. Semua mobil yang gua jual itu suratnya hidup cuy ya. Ini platnya masih panjang banget sampai tahun 2028 ya. Pajaknya juga masih panjang banget sampai bulan 9 ya tahun 2025. Menurut gua ya, BMW 90 320i facelift tahun 2012 itu tampil lebih mateng ya, rasanya makin tajam. Kalau pre-facelift E90 itu kayak remaja jagoan cuy ya. Kalau 2012 less edition ini udah jadi versi dewasanya ya. Jauh lebih tenang tapi tetap tajam. Jadi kalau lu nanya ya, bedanya facelift sama pre-facelift ya, kalian bisa lihat sendiri. Desain lebih mewah dan clean cuy. Grill apa segala macem jauh lebih tegas. Headlamp udah pakai Angel Eyes generasi terbaru tuh. LED rear lamp apa segala macem khas BMW. Jadi jauh lebih elegan ya. Yang berikutnya ya, interiornya lebih upgrade dan jauh lebih rapi ya. Material dashboard jauh lebih halus dan solid tuh. Tombol-tombol lebih minimalis dan modern. Ada layar iDrive, layout baru khusus tipe eksekutif. Jadi kalian tuh masuk kabin kerasa refine ya, bukan cuman sporty. Termasuk ada tombol untuk start stop engine button tuh. Udah gitu mesinnya lebih halus dan irit cuy. Dia tuh pakai engine N46 NB20, sudah facelift, udah banyak improvement. 2000 cc 4 silinder. Jadi lebih halus dan efisien ya. Dikenal tangguh dan cocok buat pemakaian harian. Suspensinya itu tetap khas BMW seri 3 banget cuy ya. Rear wheel drive, handling presisi, setirnya udah ringan karena ini udah IPS ya. Jadi bikin nagih tuh, bantingan pas buat jalanan Indonesia ya. Nggak lembek, tapi juga nggak kerasa nyiksa. Secara value retain, ini unit paling masuk akal cuy. Tahun 2012, itu unit paling muda dari generasi E90 ya. Jadi harganya udah stabil banget. Depresiasi juga minimal, banyak part dan komunitas. Nggak kayak F30 yang harganya masih ngawang tuh. Jadi menurut gua, kenapa E90 less edition yang tahun 2012 itu jauh lebih worth it ya. Desainnya nggak gampang kelihatan tua. Mesin irit tapi tetap responsif. Interiornya lebih enak dilihat dan dipakai tuh. Pajak juga masih bersahabat karena dia 2000 cc. Jadi cocok banget yang cari BMW buat daily dengan rasa, bukan drama. Kesimpulannya, kalau pre-facelift itu kalian tahu sendiri lah isunya ya. Rewel apa segala macam karena mekatronik. Kalau facelift 2012 ini versi yang lebih mateng cuy ya. Siap di bawah jauh. Gak rewel, tetap ganteng dan punya BMW feel yang gak ketemu di mobil lain ya. Lo bukan cuman beli mobil, lo tuh beli rasa. Dan rasa itu ada di belakang setir 320 facelift 2012 less edition. BMW E90 320i less edition tahun 2012 itu edisi penutup yang justru paling mateng ya. Jadi banyak orang kira yang paling mahal itu paling enak. Tapi di dunia BMW justru yang paling pas itu yang paling beres ya. Dan E90 320 tahun 2012 less edition adalah jawaban yang paling aman buat yang cari rasa BMW tapi nggak mau drama ya. Dia kenapa lebih unggul dari 325 ya? Konsumsi bahan bakar dia tuh lebih irit dan ringan perawatan. 325 itu bawa mobil 6 silinder engine kode N52 ya, tapi boros dan jauh lebih ribet. Kalau 320 ini 4 silinder cuy ya, engine-nya pakai N46 NB20, lebih efisien, lincah dan partnya juga gampang. Secara pajak dan konsumsi bahan bakar 320 lebih masuk akal ya, karena 2000 cc versus 2500 cc itu beda lumayan di STNK dan saat ke pom bensin.
Tapi buat rasa nyetir BMW masih dapat 100%. Juga kalau kita bandingin sama E90 yang pre-facelift ya, yang E90 Last Edition facelift ini jauh lebih worth it ya. Desainnya jauh lebih fresh, headlamp angel eyes facelift ya, LED belakang apa segala macam. Grill dan bumper kapesin juga beda banget, jauh lebih modern ya. Jauh dari kata jadul meski umurnya sama. Interiornya jauh lebih refine ya. Material dashboard lebih lembut ya. Tata tombol dan layout kabin lebih clean. Fiturnya itu banyak yang beda banget sih, kayak spion dia belum retract apa segala macem. Apa namanya, auranya bukan aura mobil tua ya, tapi mobil rapi yang masih ganteng buat dibawa ke cafe sore-sore tuh. Jadi yang lo dapat di 320i 2012 Last Edition itu mesinnya bandel tapi halus ya, dan dia rear wheel drive, handlingnya khas BMW, interiornya senyap dan solid, desain luar masih relevan, nggak kalah sama mobil baru ya. Dan yang paling penting, value-nya tinggi ya, depresiasinya juga rendah tuh. Kesimpulannya, kalau 325 mungkin lebih ngebut ya, pre-facelift mungkin lebih murah. Tapi 320i 2012 Last Edition adalah yang paling seimbang ya. Nggak berisik, nggak boros, nggak bikin pusing. Ini BMW nggak perlu banyak penjelasan ya. Lo tinggal duduk dan nyetir, sisanya lo bakal paham sendiri. Sekarang tuh gue record sekitar jam 4:30 sore ya. Jadi apa yang kalian lihat di layar televisi kalian, apa yang kalian lihat di layar handphone kalian, itu nggak gua tambah-tambahin sama sekali cuy ya. Emang sebecek ini cuy ya. Karet-karet luar dalam apa segala macam juga semuanya masih utuh ya. Kaca-kaca juga masih original bawaan Pilkington. Aduh, ini mobil ciamik banget. Jadi kayak karet-karet kaca bagian bawah ini semua juga masih utuh cuy ya. Atas bawah lagi itu masih utuh semua ya. Dan di sini karena dia tipenya eksekutif ya, itu ada frame chrome kayak begini cuy ya. Ini kelihatan jauh lebih mewah tuh kalau di seri 3. Karet-karet kaca bagian belakang juga semuanya masih lengkap cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri, masih utuh ya. Nggak ada kekopek apa segala macam. Garis-garis defogger juga semuanya masih lengkap, nggak ada yang putus tuh. Gua mau kasih tunjuk ya, untuk keempat sisi power window, auto up and down-nya masih bisa berfungsi dengan normal cuy ya. Kita tahan dan klik seperti ini. Keempat sisi bakal turun secara otomatis ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Intip ya, untuk interiornya juga masih sesegar itu cuy. Kita klik kayak begini, keempat sisi juga bakal nutup secara otomatis tuh. Ini masih bisa berfungsi dengan normal tuh. Ciri-ciri mobil sehat tuh kayak begini cuy. Kita masuk dan bahas interiornya. Seperti biasa kita akan mulai dari door trimnya dulu cuy. Sini semuanya soft touch ya, tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Jahitan apa segala macam, tombol-tombol power window sekaligus untuk retract dan electric mirror semuanya masih utuh ya. Di sini ada handle chrome ya. Terus di situ ada pocket. Di sini trim wood panel apa segala macam semuanya juga masih utuh. Dan spesialnya lagi tahun 2012 itu bahan interiornya asli kulit cuy ya. Jadi kalau kalian bandingin sama yang tahun 2011 dan tahun 2010 itu bahannya masih sintetis ya. Ini tuh udah kulit asli cuy ya. Kayak bahan joknya seri 5 tuh. Asli, ini bikin empuk banget sih. Kalau di jalan kalian pasti betah. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk detail steering wheelnya tuh. Masih ngedove kayak begini cuy. Dan dia itu udah dilengkapi dengan audio steering switch ya. Center console apa segala macam kalau kita bandingin sama yang pre-facelift ya, itu kelihatan jadul cuy ya. Kelihatan outdated. Tapi kalau yang facelift Last Edition tuh, kalian bisa lihat sendiri. Di tengah ada layar tambahan iDrive tuh ya. Itu yang nggak bakal kalian temuin di E90 tahun-tahun pre-facelift tuh. Jadi interior BMW E90 Last Edition 2012 itu kasih kesan kalau mau mewah nggak harus norak ya. Lo bisa duduk di banyak mobil Eropa, tapi begitu duduk di dalam E90 yang Last Edition, lo bakal ngerasa ini bukan cuman buat kabin ya. Ini ruang kerja yang dibuat untuk pengemudi. Kenapa interior E90 Last Edition berasa berkelas ya? Karena driver oriented cockpit, dashboard dan konsol center sedikit mengarah ke pengemudi ya. Semua kontrol dari audio sampai climate ada di dalam jangkauan jari itu. Bukan sekedar keren tapi memang dibuat biar nyetir terasa nyatu. Material dan finishing semuanya solid ya. Soft touch panel, list wood panel dan build quality khas BMW. Lo bisa bandingin sendiri ya. Plastik E90 itu jauh lebih kokoh kalau kita bandingin Audi A4 yang kadang feel-nya cepat creaky ya. Atau W204 yang punya feel lebih gimana gitu. Jok dan posisi duduk premium feel ya. Jok depan jauh lebih ergonomis, adjustable karena dia sudah elektrik ya. Support samping juga cukup ya. Jadi driving position pas banget buat lo yang suka duduk rendah dan megang kendali penuh. Kita coba start dan nyalain cuy. Langsung jreng ya. Kilometer baru jalan sekitar 49.000 something. Dan ini cluster speedometer ikonik BMW ya. Simple, jelas dan backlight oranye kerasa hangat. Bikin malam hari tetap berkelas tuh. Bukan layar LCD yang norak, tapi analog dengan rasa premium. Jadi kalau kita compare sama mobil Eropa di tahun yang sama, ada Audi A4 B8, Mercedes-Benz B204 sama VW Passat. Gua sih lebih milih ini ya, karena lebih elegan, rapi,
dan lo ngerasa duduk di sesuatu yang disusun bukan ditempel. Jadi kesimpulannya interior E90 Last Edition tahun 2012 itu bukan sekedar tempat duduk ya, tapi ruang buat ngerasain koneksi sama mobil tuh. Setiap tombol, setiap garis dashboard dibuat dengan presisi ya, bukan buat pamer tapi buat dipakai. Mewah sih iya, tapi tetap simple dan tahan zaman. Gue kasih tunjuk ya, keempat sisi power window itu secara otomatis masih bisa berfungsi dengan normal cuy ya. Sekarang gua ajak kalian untuk dengerin suara mesin, kondisi engine nyala dan AC-nya nyala. Masih halus kayak begini cuy. 4 silinder 2000 cc N46 NB20. Udah facelift, udah banyak improvement. Kalau kita bandingin sama E90 pre-facelift ya, prefer gue mending yang pilih LCI seperti ini cuy ya. Tuh, kalian bisa dengerin sendiri ya, nggak ada kebocoran oli sama sekali. Kemarin sudah gue cek, gue scan juga semuanya masih normal. Dan ini semua oli apa segala macam, busi juga baru cuy ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir tuh ya, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang gue ganti apa segala macam semuanya lengkap cuy. Nih, stiker-stiker kapas mesin tuh masih lengkap ya, cat masih original. Kancingan kayak gini warnanya masih putih ya, seal masih bawaan pabrik tuh. Oke cuy, ini definisi cantik tapi juga ganteng ya. Kalian nggak bakal bisa temuin headlamp kayak begini kalau beli E90 yang tahun-tahun pre-facelift tuh. Udah ada angel eyes cuy ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Aduh, gila, ini sih keren banget. Kita akan lanjut untuk masuk interior baris kedua cuy ya. Masih bening kayak begini. Remote panel juga masih utuh ya. Ada pengaturan untuk power window apa segala macam. Semuanya soft touch ya. Bagian belakang juga sudah ada armrest ya. Bisa lihat sendiri buckle seat belt itu dapat 3. Plafon apa segala macam itu nggak ada yang turun. Semuanya masih lengket tuh dan kering kayak begini. Kita tutup dulu dan ngobrol di dalam cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk interior baris depan tuh, kalau kita lihat dari belakang tuh kayak begini cuy ya. Aduh, masih kelihatan modern dan mewah banget kalau kita bandingin sama keluaran mobil-mobil tahun 2025 ya. Untuk khususnya kelas LCGC dan City Car. Dari zaman M46 sama E36 itu mobil seri 3 BMW udah lumayan kedap cuy ya. Apalagi di E90 320 Last Edition. Lo nggak cuman duduk di joknya, lo masuk ke ruangan kedap yang dibangun, bukan cuman sekedar ditempel karpet tebal. Jadi kalau lo bandingin sama kedapnya mobil Jepang tahun yang setara ya, itu pintunya E90 itu berat banget cuy ya, segelnya rapet tuh. Jadi kalau ditutup bunyinya duk tuh, padat meyakinkan. Kalau Jepang ya kadang tek atau malah prek gitu. Suara sederhana tapi itu yang nunjukin build quality. Jadi sisi keunggulannya itu kabin tetap tenang di kecepatan tinggi ya. Kalau kalian di tol kecepatan 120 km per jam, lo itu masih bisa ngobrol santai tanpa ninggikan suara ya. Kalau mobil Jepang di tahun yang sama itu biasanya mulai dengar suara ban tuh, atau angin nyelip buat masuk tuh. Jadi BMW tuh lebih fokus buat keperasaan nyaman tuh, bukan sekedar fitur numpuk gak jelas. Dan material peredam itu asli bukan tambahan aftermarket ya. E90 udah ada insulasi di door panel, lantai, firewall sampai ke fender tuh. Bukan cuma modal karpet tebal atau lapisan busa. Jadi hasilnya lebih halus, lebih fokus dan gak bikin capek. So kesimpulannya, untuk interior E90 itu bukan cuma enak dilihat ya, tapi enak dirasa. Kedapnya bukan gimmick, itu hasil dari engineering Jerman yang ngerti pentingnya sense of peace di balik kemudi. Jadi mobil Jepang mungkin lebih nyaman di brosur, tapi E90 lebih nyaman di kenyataan. Kalian bisa pilih sendiri tuh. Kalian jangan sampai salah ngantri tuh. Tab bagasi itu bisa dibuka melalui remote ya, tombol yang ada di teranglit dan ditekannya pintu driver. Kalian bisa lihat sendiri. Peredam apa segala macam semua pin-pin masih lengkap ya. Termasuk untuk karpet ini semuanya masih fully totally original. Di bagian dalam juga sudah nggak ada ban serep ya, karena E90 tahun 2005 itu semuanya sudah nggak ada ban serep cuy ya. Karet-karet apa segala macam semuanya juga masih utuh. Udah azan juga ya. Kita akhiri sekarang. Book, dompet apa segala macam, kunci 2 buah, faktur ya, termasuk BPKB dan STNK itu semuanya masih lengkap cuy. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video gua terkait BMW E90 320i Last Edition tahun 2012. Interiornya warna peach leather, eksteriornya warna black sapphire. Pajaknya juga masih panjang banget sampai 09 2025, platnya juga masih panjang banget sampai tahun 2028. Buat kalian yang ingin informasi lebih detail terkait mobil ini, kalian bisa follow Instagram gua ya, @25.garage. Tuh, ada di sini nih. @25.garage, kalian pantengin feed postnya, highlightnya, storynya, reelsnya apa segala macam semua sudah lengkap ada di sana. Atau kalian juga bisa kontak melalui WhatsApp ya 081 333 661 777. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, kalian jangan lupa tinggalin like, comment, subscribe channel gua dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update di mobil-mobil selanjutnya. Kalian boleh banget share video ini ya ke teman kalian, mau teman nongkrong, teman usaha, teman kongko, teman kampus, apapun itu, you name it, atau bahkan ke keluarga kalian
kalian ya. Ada papa, mama, om, tante, kakek, nenek, ayah, istri, ibu, anak, apa segala macam buat jadi referensi sebelum beli mobil-mobil dari kami. Also thank you for watching and see you on next video. Assalamualaikum.